Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui video pembelajaran sederhana ini. Semoga kesederhanaan video ini dapat menghasilkan manfaat yang sangat besar untuk kita semua. Kali ini kita masih akan belajar mengenai statistika dengan kompetensi dasar seperti yang sudah Bapak sajikan pada video pembelajaran sebelumnya. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai menentukan nilai rata-rata. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar kata rata-rata, rata atau rataan. Misalnya nilai rata-rata, pendapatan rata-rata, usia rata-rata, dan lain-lain. Sebelum kita mendalami bagaimana cara menentukan nilai rata-rata, mari kita simak masalah sederhana yang mungkin sering kalian temui yang berhubungan dengan masalah persahabatan. Ya, kita beri nama ini masalah pertama. Persahabatan antara beberapa anak. Persahabatan antar beberapa anak di suatu sekolah juga terlihat pada saat mereka berbagi makanan yang dimiliki setiap anak. Desi, Nurul, Uti, dan Dewi merupakan 4 orang sahabat yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Suatu hari, Desi membawa 4 potong roti ke sekolah dan Nurul juga membawa 8 potong roti sebagai ganti jajanan. Desi dan Nurul mengumpulkan roti mereka untuk dibagi sama rata untuk mereka berempat. Berapa potong roti masing-masing yang diperoleh keempat orang anak itu? Ada Desi, Nurul, Uti, dan Dewi. Desi memiliki 1, 2, 3, 4 roti. Nurul memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah roti. Kemudian dikumpulkan punya Nurul, roti punya Nurul, dan roti punya Desi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 potong roti. Kemudian dibagi sama rata. Desi 1, Nurul 1, Uti 1, Dewi 1. Masih ada sisa? Tambahkan lagi. Desi 2, Nurul 2, Uti 2. Begitupun dengan Dewi. Masih ada sisa, bagi lagi. Desi 3, Nurul 3, Uti 3. Begitupun dengan Dewi mendapatkan jatah 3 buah roti. Jadi, rata-rata dari mereka itu mendapatkan 3 buah roti. Oke? Nah, ilustrasi tadi kita ubah menjadi angka. Desi punya 4, Nurul 8, Uti 0, dan Dewi juga 0. Kita jumlahkan semua roti yang mereka miliki, 4, 8, 0, 0. Kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 12. Kemudian kita bagi rata kepada 4 orang anak, maka masing-masing mendapat 3. Nah, apa hubungan antara 12 dengan 3? Agar 12 menjadi 3, maka harus kita lakukan pembagian. 12 dibagi 4. Nah, di mana 12 itu adalah jumlah roti yang dimiliki keempat orang anak dibagi 4. 4 ini mewakili atau bukan mewakili. 4 ini adalah jumlah anak. 3 adalah hasil bagi jumlah roti dibagi dengan jumlah anak. Ini adalah salah satu konsep dari nilai rata-rata. Nah, sekarang kita rumuskan definisi nilai rata-rata berdasarkan informasi yang kita dapatkan pada masalah 1. Definisi nilai rata-rata, rataan, rata atau min. Misalkan X1, X2, X3 hingga Xn adalah suatu data, rata-rata atau rata atau rataan atau min
Data tersebut disimbolkan dengan X bar. Didefinisikan sebagai X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya tambah Xn dibagi dengan N. Dengan N adalah banyak data. Kita masuk ke masalah kedua. Selama 1 semester, Rizky memperoleh nilai 70 untuk KD 3.1, ya, 75 untuk KD 3.2, 75 untuk KD 3.3, 65 untuk KD 3.4, 80 untuk KD 3.5 dan 85 untuk KD 3.6. Ya, ada 6 buah nilai, berarti datanya ada 6. Jika nilai rapor merupakan nilai rata-rata dari semua KD, tentukan nilai rapor Rizky. Nah, maka tinggal kita hitung X bar sama dengan 70 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 65 ditambah 80 ditambah 85. Ya, kita bagi dengan 6. Banyak data ada 6. 70 tambah 75 tambah 75 tambah 65 ditambah 80 tambah 85 sama dengan 450 per 6. 450 dibagi 6 sama dengan 70. Jadi, nilai rapor yang diperoleh Rizky pada semester itu adalah 75. Kita masuk ke masalah yang ketiga. Berikut ini disajikan data nilai matematika kelas 7E pada uji kompetensi 3.7 mata pelajaran matematika. Ya, nilai 40 diperoleh oleh 4 orang siswa, yang mendapat nilai 50 ada 5 orang siswa, yang mendapat nilai 60 ada 5 orang siswa, dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, tentukan banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Oke, kita kerjakan. Ya. Ini adalah tabel dari soal tadi, masalah ketiga ya. Kita rumuskan X bar sama dengan 4 kali 40, 5 kali 50, 5 kali 60, 8 kali 70, ditambah 7 kali 80, ditambah 4 kali 90, ditambah 2 kali 100. Dibagi banyak data, 4, tambah 5, tambah 5, tambah 8, tambah 7, tambah 4, tambah 2. Hasilnya adalah 4 kali 40, 160, 5 kali 50, 250, 5 kali 6, 300, 8 kali 70, 560, 7 kali 80, 560, 4 kali 90, 360, dan 2 kali 100 sama dengan 200 dibagi 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 2 sama dengan 35. Maka X bar sama dengan 2390 dibagi 35. Hasil pembagiannya sama dengan 68,28571428 dan seterusnya. Atau kita bulatkan menjadi 68,29. Nah, ini adalah rata-ratanya. Banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata, artinya siswa-siswa yang nilainya lebih kecil dari 68,29. Yaitu ada 5 tambah 5 tambah 4, ada 14 orang anak yang nilainya di bawah rata-rata. Baik, kita masuk ke masalah yang keempat. Oh iya. Rata-rata nilai ulangan matematika dari 11 orang siswa adalah 72. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapat jawaban itu dari hasil nyontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 70. Tentukan nilai ulangan Romi. Jadi ada 11 siswa, ya, nilai ulangannya dirata-ratakan, rata-ratanya jadi 72. Tapi Romi ternyata nilainya tidak dimasukkan karena dia mengakui bahwa dia itu nyontek. Maka nilai Romi dianggap tidak dimasukkan.
Sehingga rata-ratanya berubah menjadi 70. Nah, kita akan menentukan nilai ulangan Romi. Baik, untuk yang pertama, rata-rata yang pertama dari 11 orang siswa, artinya X bar kita beri nama A supaya tidak eh, tertukar dengan yang 70 ini ya. X bar A sama dengan XA tambah, maaf, X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya ditambah X11 per 11. X bar A itu sama dengan 72 ya. Sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 dan seterusnya ditambah X11 per 11. Nah, maka X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya hingga X11 itu adalah 72 dikali 11 sama dengan 792. Jadi, nilai 11 orang tersebut apabila dijumlahkan, hasilnya adalah 792. Nah, untuk nilai rata-rata yang kedua, nilai rata-rata setelah nilai Romi dikeluarkan dari 11 orang siswa ini atau tidak dimasukkan dalam nilai ulangan 11 orang ini. Artinya tinggal 10 orang lagi. Nah, X bar B, X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya tambah X10. Rata-ratanya adalah 70. Banyak datanya 10. Ya. Kita kalikan 70 dengan 10. Artinya X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya hingga X10 sama dengan 70 kali 10 sama dengan 700. Ya, ulangi lagi. Nilai atau jumlah nilai yang diperoleh oleh 11 orang siswa adalah 792. Jumlah nilai yang diperoleh oleh 10 orang siswa setelah Romi tidak diikutkan dalam 11 orang siswa tadi, nilainya ada 700. Nah, maka kita dapat menentukan nilai ulangan Romi. Nah, kita tinggal kurangi 792 dengan 700. Sama dengan 92. Jadi nilai ulangan Romi itu adalah 92. Gitu ya anak-anak ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Bapak. Jika masih belum bisa dipahami, kalian boleh ulangi kembali video ini. Ya, kalau masih belum paham, kalian boleh langsung bertanya ke Bapak ya. Hubungi Bapak melalui WhatsApp atau hubungi Bapak melalui Instagram juga boleh ya. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian silakan kerjakan latihannya. Maaf ya. Aduh. Ya, latihannya ini silakan kalian kerjakan ya. Kalau sudah selesai, kalian boleh kirimkan langsung, boleh di Google Classroom atau melalui WhatsApp Bapak ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.